Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Selvia dengan NIM 190321100003. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SCP, di mana analisis ini melakukan perbandingan antara jurnal 1 dan jurnal 2. Pada analisis SCP terdapat 4 pembahasan, yakni yang pertama judul jurnal, yang kedua analisis struktur pasar, yang ketiga analisis pelaku pasar, dan yang keempat analisis kinerja pasar. Pada analisis ini saya menggunakan 2 jurnal untuk dibandingkan antara satu dengan yang lainnya. Pada judul jurnal 1, yakni analisis efisiensi pemasaran sawi manis dengan pendekatan struktur Product and Performance atau SCP di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Untuk jurnal yang kedua, yakni analisis struktur perilaku dan kinerja pasar cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Pada kedua jurnal ini memiliki kesamaan dalam tujuan penelitian, di mana antara jurnal 1 dan jurnal 2 sama-sama ingin menganalisis tentang struktur pasar, perilaku pasar, dan kinerja pasar. Akan tetapi keduanya memiliki perbedaan, yakni di mana komoditi yang diteliti berbeda. Untuk selanjutnya, metode penelitian, di mana pada jurnal 1 lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja atau purposif dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan sentra sayur sawi terbesar yang ada di Kota Jambi. Untuk metode analisis data yang digunakan pada jurnal 1, yakni dapat dilihat pada struktur pasar, kinerja pasar, dan perilaku pasar. Untuk struktur pasar dapat dilihat dengan mengidentifikasi banyaknya jumlah penjual dan pembeli yang terlibat, sifat produk, dan mudah tidaknya keluar masuk pasar. Untuk perilaku pasar, komoditi sawi manis dianalisis dengan mengamati praktek penjualan dan pembelian, sistem penentuan dan pembayaran harga, dan kerjasama di antara lembaga-lembaga pemasaran dan praktek lainnya. Sedangkan kinerja pasar diperoleh dengan memperhitungkan margin pemasaran pada setiap tingkat lembaga, farmer share, dan rasio keuntungan atas biaya. Dan metode pengumpulan data yang digunakan pada jurnal 1 yakni melalui observasi atau pengamatan langsung dan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner. Untuk jurnal 2, lokasi penelitian dilakukan di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangil, di mana pada jurnal ini menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Untuk metode analisis data yang digunakan yaitu berupa deskriptif yang meliputi analisis margin pemasaran, farmer share, dan efisiensi pemasaran. Populasi dalam penelitian ini adalah petani cabai yang berjumlah 30 orang. Penetapan responden diambil secara sensus sehingga dipilih secara keseluruhan, yaitu petani cabai atau 30 orang dijadikan sebagai responden. Analisis struktur pasar. Analisis struktur pasar pada jurnal 1 diperoleh dengan melihat jumlah penjual dan pembeli, hambatan keluar masuk pasar, dan sifat produk, di mana di PPT dicantumkan bahwa sifat produk, hambatan keluar masuk pasar, jumlah penjual dan pembeli baik pada tingkat petani, PBB maupun PPK. Sehingga dengan hasil tersebut, maka struktur pasar sawi manis di Kecamatan Jambi Selatan cenderung mengarah kepada persaingan oligopoli. Hal ini terlihat dari jumlah penjual lebih sedikit daripada jumlah pembeli, dan hambatan yang dimiliki juga tergolong tinggi. Sedangkan untuk jurnal 2, terdapat saluran pemasaran, hambatan, dan struktur pasar. Pada saluran pemasaran, bagian saluran pemasaran 1 terdapat dari petani ke pedagang pengepul, kemudian ke pedagang pengecer, dan juga akhirnya ke konsumen. Untuk saluran pemasaran yang kedua, yakni dari petani ke pedagang pengepul atau pedagang antar kota, kemudian ke pedagang pengecer, hingga akhirnya ke konsumen.
Untuk saluran pemasaran yang ketiga yakni dari petani ke pedagang pengepul atau pedagang antar pulau, kemudian kepada supplier, dan akhirnya sampai ke hotel. Untuk hambatan pada jurnal ini terdiri dari keuntungan biaya mutlak berupa permodalan, karakteristik produk yang mudah rusak, mengalami beberapa hambatan seperti pendistribusian dan terbatasnya persediaan cabai, serta persaingan yang dialami antar pedagang. Untuk struktur pasar pada jurnal 2, struktur pasar pada penelitian ini adalah persaingan tidak sempurna, yaitu struktur pasar duopoli, karena hanya terdapat 2 pedagang pengecer yang terlibat dalam proses pemasaran cabai di tingkat desa. Analisis perilaku pasar. Pada jurnal 1, analisis perilaku pasar yang dilakukan yakni berupa tujuan penjualan, penentuan harga, dan juga kerjasama. Pada bagian tujuan penjualan terdapat 4, yakni dari petani, dari PPB, dari PPK, dan dari pengecer. Untuk tujuan penjualan dari petani yakni dari petani ke PPB, kemudian ke PPK, hingga akhirnya ke pedagang pengecer. Sedangkan untuk tujuan penjualan dari PPB dan PPK yakni sama-sama menjual ke pedagang pengecer. Sedangkan untuk pedagang pengecer, tujuan penjualannya yakni ke konsumen. Untuk penentuan harga pada jurnal 1 dari pada tingkat petani, di mana penentuan harganya ditentukan oleh pedagang pengepul dan juga tawar-menawar. Sedangkan pada tingkat PPB, penentuan harganya ditentukan oleh pedagang pengepul, dan pada tingkat PPK penentuan harganya berdasarkan tawar-menawar, dan juga pada pedagang pengecer penentuan harganya juga berdasarkan tawar-menawar. Untuk jenis kerjasamanya yakni pada tingkatan petani, yakni dari petani ke koperasi dan juga antar petani hingga akhirnya lembaga pemasaran. Sedangkan pada tingkatan PPB, di mana kerjasamanya yakni antara lembaga pemasaran berikutnya atau pedagang pengecer. Sedangkan pada jurnal 2, analisis perilaku pasar yang dilakukan berupa fungsi pemasaran, strategi harga, dan juga strategi produk. Pada fungsi pemasaran di jurnal 2, kegiatan yang dilakukan yaitu pertukaran atau jual beli, fungsi fisik atau pengangkutan cabai, fungsi penyimpanan, fungsi fasilitas atau sortasi pengemasan. Sedangkan untuk strategi harganya yakni harga yang ditentukan berdasarkan rekomendasi petani dan markup pada biaya produksi. Pedagang pengepul juga melakukan tawar-menawar. Dan untuk strategi produknya yakni berupa strategi vertikal, di mana dari bawah atau produsen mengarah ke atas atau konsumen. Untuk yang terakhir yakni analisis kinerja pasar. Pada jurnal 1 membahas tentang margin pemasaran, farmer share, dan juga rasio keuntungan atas biaya. Dan pada jurnal 2 juga membahas tentang margin pemasaran, farmer share. Namun yang berbeda pada jurnal 2 yakni membahas tentang efisiensi pemasaran. Untuk jurnal 1, margin pemasarannya yakni saluran pemasaran 1, total margin Rp 4.000 per kilogram. Saluran pemasaran 2, total margin PPB Rp 2.000 kilogram. Dan total margin pada pedagang pengecer Rp 4.000 per kilogram. Untuk saluran pemasaran ketiga, total marginnya Rp 5.000. Dan saluran pemasaran keempat, total margin PPK yakni Rp 2.250, dan total margin pedagang pengecernya yakni sebesar Rp 3.500. Untuk yang saluran pemasaran terakhir yakni saluran pemasaran kelima, di mana total marginnya sebesar Rp 5.000. Untuk farmer share pada jurnal 1, farmer share tertinggi terdapat pada saluran 3 dan 4, yaitu sebesar 50% dengan harga jual di tingkat konsumen akhir sama, yaitu Rp 10.000.
Selain itu, farmer share terkecil terdapat pada saluran 1 atau dari petani ke konsumen, yaitu sebesar 44,40%. Dan untuk rasio keuntungan atas biaya pada jurnal 1 yakni rasio keuntungan atas biaya pada setiap saluran pemasaran sawi manis memiliki nilai lebih dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pada masing-masing saluran sudah memberikan keuntungan. Namun, nilai rasio keuntungan tertinggi terdapat pada pola pemasaran 1, yang mana pola pemasaran 1 yakni petani ke konsumen, yaitu 9,10. Artinya, jika lembaga pemasaran pada saluran pemasaran mengeluarkan biaya sebesar Rp1 per kilogram, maka keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 9,10 per kilogram. Untuk jurnal 2, farmer share-nya yakni pada saluran 1 pemasaran 1 yakni sebesar 86,96% dan saluran pemasaran kedua yakni sebesar 80%. Untuk saluran pemasaran yang ketiga yakni sebesar 57,14%. Untuk margin pemasarannya itu sendiri pada saluran 1 total margin Rp 3.000, saluran pemasaran 2 sebesar Rp 5.000 dan saluran pemasaran ketiga total marginnya sebesar 15.000. Untuk efisiensi pemasaran pada jurnal 2 yakni saluran pemasaran 1 sebesar 3,38%, saluran pemasaran 2 sebesar 7,15% dan saluran pemasaran ketiga yakni sebesar 8,32%. Pemasaran akan semakin efisiensi apabila biaya pemasaran lebih rendah dari nilai produk yang dipasarkan. Selain itu, margin pemasaran yang tidak terlalu tinggi juga menjadi faktor dari besarnya nilai efisiensi pada kegiatan pemasaran. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.